pada akhirnya ternyata negara-negara Arab sadar, jangan kepancing, jangan kepancing, jangan kepancing, jangan kepancing. Ini yang sekarang lagi ibaratnya negara-negara Arab saling megangin pala orang lain. Udah jangan kepancing, jangan kepancing. Dia lagi ngomong kayak gitu udah tembak sama Iran, gantian. Udah lu jangan kepancing juga dong. Lagi kayak gitu nih negara-negara Arab. Karena apa? Mereka sadar ini bukan agenda kita. Ini tuh perangnya Amerika buat Israel. Apa sih terbesarnya? Bisa jadi eksekusi Netanyahu atau Bezalel Smotrich. Mungkin nggak mereka dia langsung mengeksekusi Netanyahu atau Trump? Ini dia. Nah, mengenai Tel Aviv sendiri atau Israel sendiri, hancur gak dia? IDF itu kan memberlakukan sensor yang sangat ketat, ya. Tapi adalah video-video bocor dari orang-orang Islam, orang-orang Palestina yang ada di sana, gitu ya. Hancur. Emang video yang keluar dari orang Islam? Kebanyakan begitu. Karena ya Allah gitu kan. Iya. Di Yerusalem. Kalau orang aslinya itu di bunker. Nah. Jadi yang ngevideoin orang Islam, mereka udah bikin upaya supaya nggak keluar itu informasi kerusakan di Tel Aviv dengan cara ya orang aslinya pada di bunker, yang nggak dikasih masuk bunker, yang ngambil gambar. Nah, orang-orang selesai Islam juga orang-orang Islam tuh. Makanya jangan kaget kalau video-video dari Yerusalem, dari Tel Aviv tuh ya Allah gitu ya, karena memang mereka yang jadi saksi mata. Ini makin menariknya, udah mulai ada reaksi dari Cina katanya. Nah, jadi gini, memang Cina sama Rusia itu kan sebelum perang memberikan senjata-senjata kan kepada Iran. Tapi jadi gini, sebagaimana Iran itu juga mau menempeleng Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar dan Bahrain, lu jangan deket-deket dong sama tuh Amerika gitu loh. Amerika dan negara-negara itu juga mau kayak gitu sebetulnya. Ya udah, lu juga dong. Sampai kapan sih lu dibawa ke Cina? Cina bantu lu nggak sih? Itu perang urat saraf sebenarnya. Lagi ngotot-ngototan gitu loh. Lagi ngotot-ngototan. Sponsor siapa duluan sih yang bakal mundur, gitu loh. Dan kalau saya lihat-lihat saat ini emang masih imbang nih. Iran itu berhasil memperlihatkan kepada negara Arab, tuh nggak dilindungin kan kalian sama Amerika, bahkan kalian tuh akan dibiarkan berantem sama gua gitu loh. Dan bahkan ada pernyataan dari Arab dan juga Emirat yang ngatain, yang bilang begini, ternyata Amerika nggak melindungi alainya, nggak melindungi kita. Ternyata Amerika hanya melindungi Israel, bilang gitu kan. Hanya melindungi markasnya sendiri aja. Jadi pesawat tempurnya dipakai untuk berjaga di tempatnya, di Israel. Mereka nggak dibantu, nggak disupport defense-nya gitu. Itu dia. Dan yang kedua, negara-negara Arab juga melakukan itu kepada Iran gitu loh. Ayo sampai kapan sih Rusia sama Cina tuh bakal bantu nggak sih? Gitu loh. Bakal bantu nggak sih? Jadi perang urat saraf, main tahan. Dan kelihatannya saat ini, kalau sampai di deadline yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika untuk menggusur pemerintahan Iran tidak tercapai, Amerika akan cabut. Dan bahkan bukan cuma cabut dari medan perang, tapi mungkin menghukum Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait dan lain sebagainya dengan mengurangi subsidi-subsidinya dan mengurangi investasinya kepada negara-negara itu. Iya, kalau Profesor Jiang bilang sih Amerika akan kalah dan balik. Dan kemudian aset-asetnya dia ekonominya hancur. Kemudian aset persenjataannya paling didamparkan di Israel gitu kan katanya. Ditarik mundur. Bisa gitu. Jadi tuh ya. Nah, terus kedengar gini, Cina terdeteksi mengirimkan pesawat tempur gitu. Pokoknya di radar itu ada pesawat yang dikirimkan yang tiba-tiba hilang dari radar. Ya. Jadi entah itu pesawat siluman atau apa, pokoknya dikirimkan tapi nggak tahu. Jadi nggak ada barang buktinya. Dikirimkan tapi kemana hilang gitu. Itu ramai juga di sosmed. Dan ada kabar mesin radar terbesar untuk mencakup satu Middle East itu hancur katanya. Betul. Yang gede banget tuh. Ada banyak lagi radarnya. Oh, banyak ya. Iya, ada Centcom juga yang di Qatar gitu kan, ada banyak. Hanya emang kerugian Amerika itu sudah besar sekali. Sudah sangat besar. Amerika mungkin sudah berhitung mengenai apa saja senjata Iran, tapi tidak berhitung mengenai Iran bakal seberani apa. Iran ini kan gini, dengan membunuh pemimpin tertinggi Iran, Amerika ingin memancing Iran untuk menyerang sekutu-sekutunya, yaitu negara-negara Teluk. Dan ini akan memberikan alasan sah bagi negara-negara Teluk untuk menyerang Iran. Yang dimau Amerika adalah persis seperti kita ngebunuh kepala mafia, si mafia ini biar saling bunuh sama mafia-mafia yang lain. Oh, itu emang gaya sebelumnya begitu kan? Ya, emang gaya sebelumnya begitu. Tapi
pada akhirnya ternyata negara-negara Arab sadar, jangan kepancing, jangan kepancing, jangan kepancing, jangan kepancing. Ini yang sekarang lagi ibaratnya negara-negara Arab saling megangin pala orang lain. Udah jangan kepancing, jangan kepancing. Dia lagi ngomong kayak gitu ditembak sama Iran, gantian. Udah lu jangan kepancing juga dong. Lagi kayak gitu nih negara-negara Arab. Karena apa? Mereka sadar ini bukan agenda kita. Ini tuh perangnya Amerika buat Israel. Lah, orang rakyat Amerika bilang ini bukan agenda Amerika, dia bilang gitu juga. Iya. Ya Amerika ini bukan agenda kita juga gitu. Buat orang, makanya kan Amerika bagi orang Arab ini agendanya Amerika buat Israel. Nah bagi orang-orang Amerikanya ini agendanya Israel. Lu gak ikut campur gitu loh. Berarti satu-satunya emang perusak itu Israel ya berarti Israel, ya. Bani Israel. Intinya itu Bani Israel ini. Iya. Cuma narik semua orang aja nih. Betul, semua disuruh ribut. Gitu loh. Ada pernyataan ini lihat juga saya di sosmed ini dari petinggi Cina nih. Dia bikin statement bahwa kayaknya sudah mulai lelah dunia ini kalau dipimpin dengan orang yang pecandu perang, dibilang gitu kan. Yang selama 240 tahun negara itu ada, hanya 16 tahun negara itu damai tanpa ikut campur dalam perang apapun. Betul. Sisanya setiap ada konflik pasti ada dia. Jadi selama ini pembuat kerusakan di dunia dan konflik itu adalah negara itu. Bahkan dia sampai naruh pangkalan militer di 800 tempat. Itu apalagi kalau bukan karena menyukai perang gitu. Jadi kayak semacam cyber. Ayo kalau beneran lawan gue, hayo aja yuk gitu. Udah kesel juga gitu, ikutan kesel. Ya memang harus diakui, ya Amerika di situ sisi hebatnya ya. Dia melihat perdagangan adalah bagian dari perang dan perang adalah bagian dari perdagangan. Ya kan, kita mau dagang dengan kaya, kita harus punya senjata yang bagus. Kalau kita mau punya senjata yang bagus, ya dagang dong biar kaya. Kan begitu Amerika. Sayangnya mental semacam ini tidak dimiliki oleh banyak negara-negara Islam. Iya, karena memang azasnya bukan azas perang kan ibaratnya. Pertahan kan. Pertahan. Ya cuma kalau kita lihat di sini, ya teman-teman udah bisa menilai, sampai sini udah bisa menilai pelaku kerusakannya itu Bani Israel pasti. Bangsa Israel yang pasti. Dan si Amerika ini ya mohon maaf, mereka punya siasat yang bisa dibilang cukup licik juga. Satu, menanam di semua berapa titik pangkalan militer, dan negara yang pemimpinnya nggak mau di bawah aturan dia dikudeta oleh warga, disetting warga. Kalau misalnya nggak berhasil dia dorong kan gitu kan. Betul. Kejadian di Libya, di Irak, di Pakistan, di Mesir, bahkan di Iran sekarang di Iran gitu. Ini kan template aja kan. Gitu. Indonesia pernah nggak ya? Coba dilihat. Nah, panjang lagi nih. Panjang. Nah, pola yang dia lakukan itu selain memberikan push kepada negara-negara itu, mereka nggak pernah perang di wilayah sendiri. Perlu dikasih pelajaran kali itu ya. Ini yang disadari oleh pemimpin-pemimpin Teluk. Kalau kita nih ngebales Iran, artinya ngebales dengan menurunkan pasukan ke Iran, menembak ke Iran. Kan sekarang yang ditembaki adalah pesawat yang terbang di atas negaranya nih. Ya. Cuman kalau dia nembak pesawat yang masih ada di Iran, perang Teluk. Perangnya di situ, bukan di Amerika, bukan di Israel. Iya. Tapi di situ. Nah, makanya ini pemimpin-pemimpin negara Arab sadar. Kalau kita ikut campur dalam perang ini nanti, di dalam tweetnya Syekh Hamad bin Jasim itu dia bilang, di akhir nanti akan ada negara ketiga, orang lain yang akan menjadi pahlawan buat kita pada saat kita semua sudah sangat lemah dan mengeruk kita semua. Iya, benar juga ya. Kemarin lihat pidatonya Starmer mengatakan bahwa ini kayak Amerika dan semua ininya adalah berhak untuk melakukan defense, perlawanan gitu terhadap apa yang dilakukan penyerangan Iran terhadap negara-negara, beberapa negara yang dihancurkan oleh Iran, bilang gitu kan. Yep. Terus Anda bikin statement aja, ini kejadiannya di Iran, mereka yang bertahan, situ yang nyerang. Iya kan kejadiannya. Kalau kejadiannya di negara yang itu atau di negaranya Amerika atau bolehlah mereka pakai pembenaran defense. Ini kejadiannya di negaranya Iran gitu, kapan dia nyerangnya, orang dia bertahan gitu. Kejadiannya di itu Iran, narasinya tetap sama ya? Narasinya sama. Maksudnya gini, kejadiannya di Iran, yang diserang Iran duluan. Terus ya Iran ngebalasnya ke pangkalan militer Amerika. Tiba-tiba Inggris bilang Amerika bertahan. Loh. Atas apa gitu? Itu dia. Ya itu dia. Ya memang kita juga nggak boleh lupa bahwa awal asas dari berdirinya negara Israel ini kan adalah deklarasi Balfour, Inggris. Ujung-ujungnya dia juga. Ujungnya dia juga sebenarnya. Hanya saja memang saat ini dalam tanda kutip Inggris agak waras lah gitu loh. Nggak ikut campur langsung secara militer. Meskipun kuat dugaan Inggris memang menerjunkan pasukannya di Gaza.
Tapi polanya mulai kebaca bahwa dulu yang ngasih itu Inggris dikarenakan Zionisnya di Inggris itu kan. Ya. Sekarang Zionisnya di Amerika kan. Jadi intinya si white supremacist pelaku kerusakannya Zionis kan. Betul. Tinggal di mana aja di posisinya, ya kan. Nah, ada teori juga yang mengatakan bahwa, nah gini saya, ada yang unik. Pada saat kejadian penyerangan, kok pas berbarengan dengan kejadian disibukkannya Afghanistan dengan Pakistan gitu, atau dengan negara lain, gitu, negara Muslim sekitarnya yang dianggap kuat gitu. Ya jadi emang lagi repot sendiri gitu. Oke. Sebenarnya emang benih-benih konflik ini kan udah ada. Jadi jangan dikira Bani Israel ini yang menyebabkan, nggak juga. Mereka tuh kayak iblis cara kerjanya, ngebisikin aja. Gitu loh. Memang kita ketahui konflik antara Pakistan sama Afghanistan ini ada penyebabnya. Di lapangan tuh ada penyebabnya. Apa sih aslinya tuh kita sampai nggak ini deh. Aslinya ini adalah garis batas dulu yang ditetapkan oleh Inggris, tapi nggak diakui oleh Afghanistan modern. Terus di antara garis batas ini ada wilayah abu-abu nih, namanya garis Duran, gitu ya. Ini ada wilayah abu-abu yang di sana itu ada milisi anti Pakistan. Gitu loh, milisi anti Pakistan yang pro pemerintahan Afghanistan sekarang, namanya nggak bisa kita sebut, lebih parah daripada yang di Gaza nih namanya nih, gitu ya. Dan ini selalu menyebabkan kekacauan di wilayah Pakistan. Nah, Pakistan nembakin ini, cuma nembakinnya di dalam wilayah Afghanistan dan menuduh tentara Afghanistan melindungi ini semua. Jadi perang. Jadilah perang, dimediasi sama Saudi sama Qatar, jadi naik turun. Dan begitu juga yang terjadi dengan Saudi dengan Yaman, sesama Yaman, gitu kan. Dan ini per hari ini nih, para pakar memperingatkan kemungkinan besar di bulan Maret ini akan pecah perang besar di Afrika antara Ethiopia dengan Eritrea. Eritrea kan Negara kecil tapi banyak juga nih pasukannya. Afrika itu sama kayak di Asia Tenggara, negara kecil-kecil gitu tapi banyak orangnya. Ini siapa sih yang ini bisik-bisikin untuk saling perang ini siapa? Ini kayaknya ada Biang Kerok deh. Siapa lagi? Oh iya sama Siapa juga lagi? ya. Nggak usah kita terka-terka, emang orangnya itu juga gitu Biang Keroknya. Jadi pada saat sibuk sendiri, mereka nggak akan saling fokus bantu saudaranya kan pasti kan gitu. Kalau menurut pendapat antum nih, stamina dari keduanya nih antara Amerika atau juga Iran seperti apa? Kalau saya lihat ya, staminanya jelas lebih tinggi Iran. Karena saat ini bahan bakarnya adalah kemarahan akibat bunuhnya pemimpin tertinggi mereka. Kalau Amerika, satu, pasukannya capek. Perjalanannya jauh ya? Bukan cuma jauh, artinya mereka habis mundur di Suriah, mereka habis mundur juga di berbagai tempat. Dan saat ini kan mereka tuh belain negara yang bukan negara mereka, yang tadi protes di internal tadi. Secara motivasi udah kalah tuh. Secara motivasi udah kalah itu. Ngapain kita belain orang lain yang si orang ini sesumbar aja, tapi tentaranya sendiri, si wajib militernya, tentara-tentara cadangan itu pada pengecut. Kan nggak mau turun. Ada berita, ini perlu dikonfirmasi ulang ya. Pesawat induk yang angker di setiap yang bikin negara-negara itu pada takut sama Amerika itu USS Abraham Lincoln. Katanya kena juga tuh. Kena. Udah terkonfirmasi. Kena memang. Kena. Habis dong berarti. Katanya dia punya air rendam sendiri. Nah, tapi jangan dibayangkan kenanya tuh kena fatal ya. Artinya nyerempet. Tapi ini prestasi besar gitu. Karena kan di forum-forum militer, ini kan jadi data nih. Oh gitu caranya ngalahin kapal induknya Amerika. Ternyata kapal induk segitu doang gitu kan. Iya, ternyata caranya begitu. Ternyata radarnya ditembus lewat sisi ini, lewat sisi itu. Jadi semua banyak yang memberitakan mengenai tertembaknya USS Abraham Lincoln kecuali Amerika yang mendinai. Nah, ini masalah pencitraan berarti. Pencitraan karena apa? Ini bisnis militer. Ini supremasi mereka di mata dunia bisa rusak. Terutama adalah dia punya cita-cita besar untuk menguasai Samudra Pasifik. Gitu loh. Jadi memang itu tipe kapal induk yang dipakai untuk menakut-nakuti calon korban dengan cara nongkrong doang. Betul. Nongkrong, iya oke gitu kan gitu. Dia. Maunya begitu kan. Ini bawa pulang dari Venezuela kan ini? Iya. Dibawa ke situ kan, nggak taunya kena juga. Yang mudah-mudahan makin banyak terkuak ya. Jadi baru sekarang kelihatan bahwa ternyata yang orang sangka ini angker banget, kayaknya kuat banget, katanya kena juga. Kena juga. Kalau misalnya kita pikir ya sekarang berarti kan Amerika memang tidak perang di negaranya. Iya. Ya, jadi kehancuran atau korban pasti ya kecil lah gitu. Melainkan
di negara yang dipakai lahan perang itu pasti lebih banyak korban, lebih banyak kehancuran gitu kan. Tapi di sisi lain kelelahan pasti. Pasti. Kali jauh juga tuh. Kelelahan dan biayanya. Oh, biayanya juga Untuk gede. mengerahkan kapal induk, pesawat tempur segala macam kan butuh biaya bahan bakar, biaya ongkos untuk lewat negara-negara yang dilintasi dan lain-lain sebagainya gitu. Ini kan semakin lama perang, artinya kan negara-negara yang merasa membantu Amerika bakal nagih. Bakal nagih dong gitu kan. Apalagi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar yang lengket banget sama Amerika, bakal nagih. Warga sipil gue kena nih, infrastruktur gue ikut kena nih. Ayo dong, mana dong gitu loh. Apalagi Qatar sama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, fasilitas minyaknya dihancurin. Gue rugi nih, ganti dong. Oh iya, pangkalan militer udah taruh tempat gue nih. Nah, ya gitu kan. Itu biaya itu tuh yang mau dicari sama Iran gitu loh. Oh. Kalian lihat nih gitu loh, Amerika tuh mau nggak sih ganti rugi sama kalian? Gak mau gitu loh. Jadi seolah-olah lu ditaruhin pangkalan militer maksudnya biar lu aman kan gitu kan ya. Pada naruh gitu kan biar pada lu aman tuh. Nggak taunya enggak tuh. Ketika habis udah kalian yang bayar gitu, udah membiayai fasilitasi pangkalan militer, dianggap akan memperaman wilayahnya, ternyata nggak dibantu juga. Nggak juga, dan itu cuma jadi landasan buat menyerang negara lain dari negara itu, gitu loh. Ada juga berita, gak tahu benar salah ini ya, tapi cukup ramai juga bahwa salah satu kapal induk Amerika itu ada yang ketika mau dipakai menyerang nggak bisa, dikarenakan toiletnya rusak dan lain-lain. Rusak toiletnya, katanya 400 toilet di dalam itu rusak, jadi isinya tuh kotoran manusia tuh kepalanya. Jadi orangnya pada nggak bisa buang air gitu. Iya, ada cerita kayak begitu juga dan banyak lagi human error yang lain itu yang nggak tahu benar apa enggak gitu ya. Wah, ini makin menarik ya sepertinya. Bukan berarti kita happy dengan perang ini, tapi sepertinya apa ya, momen kita tuh agak gimana ya ketika dia ada orang atau siapapun yang sok jago terus salah cari lawan gitu loh. Nah, untuk saat ini kita bisa bilang mereka salah cari lawan, dan mereka udah salah cari lawan, salah juga dalam cara melawannya. Gitu kan. Saya akui Iran lebih kuat daripada kebanyakan negara-negara Arab saat ini, bahkan daripada kebanyakan negara-negara di dunia ini. Ya, dipikir gitu. Iran cuma ngomong aja tapi nggak berani ngelawan gitu ya. Nggak taunya sekalinya ngelawan keluar semua tuh akhirnya tuh. Oh, itulah dia teman-teman semuanya. Pada saat ini ya, kalau ya mempertahankan martabat itu ternyata akan membuat lebih disegani gitu. Ada yang mungkin tuh nurut-nurut aja karena takut ya. Dan para pelaku penyerangan ini, para pelaku peperangan ini, kalaupun ini jadi perang dunia ketiga, para pelakunya adalah negara-negara yang tergabung dalam satu kelompok yang quote on quote menjaga perdamaian. Itu dia. Justru mereka pelaku kerusakan. Ini bagaimana ini? Bikin negara-negara pada takut apa nggak yang lain gitu yang ikut jadi apa pengen jadi anggota biar nggak di premanin gitu? Nah, arah-arahnya sih ke arah sana. Makanya kan negara-negara yang nggak bergabung adalah negara yang beneran kuat, yang nggak bisa digoyang sama Amerika nih. Tapi negara-negara yang masih tarik ulur merasa gabung aja deh biar aman, ya itu yang gabung. Jadi kan negara-negara yang levelnya lebih tinggi dari Amerika kayak di Eropa tuh nggak ada yang mau gabung. Nggak ada yang mau gabung. Negara-negara yang maruahnya lebih tinggi nggak ada yang mau gabung. Itu dia. Negara-negara yang mau merdeka emang nggak ditawarin. Nah, jadi negara-negara yang bisa dijajah secara perjanjian mau gabung. Mau gabung atau memang negara-negara yang takut duluan, tidak punya kontraktor, tidak punya backup di belakang, tapi sedang melawan kekuatan yang lain, ini yang tawarin. Oh, karena takut di Venezuela kan? Takut di Venezuela kan, takut di Iran kan, dan nekat Donald Trump itu, nekat. Oh, memang dia udah menunjukkan diri kalau dia tanpa aturan. Jadi guys, di sini kita bisa mulai melihat, membaca petanya seperti apa sebenarnya perang yang ada di Iran ini dan apakah sih sebenarnya yang dikejar. Ternyata udah jelas bahwa ini the Greater Israel. Walaupun banyak alasan, entah nuklir, ya kan? Yang kemudian alasan berikutnya menyelamatkan warga Iran. Ya, demokrasi. Apa urusannya sama negara orang kan gitu kan? Itu dia. Iya. Jadi ketika pasukannya ada yang meninggal, orang Amerika sendiri bilang, negara kita datang ke negara orang untuk menyelamatkan warga negara itu dengan mengorbankan nyawa warga negara kami. Jadi kan nggak relevan itu. Nggak relevan. Nah, itu dia. Ternyata ada juga katanya yang mengatakan bahwa minyak yang ada di Venezuela itu nggak bisa diangkut selain pakai chemical yang
bisa diproduksi ternyata hanya ada di Iran. Yang selama ini memang ada transaksi dengan Venezuela. Kalau dapat semuanya, maka menang banyak tuh. Dapat minyaknya Venezuela yang udah dipikir bakal diambil semua, akhirnya bisa 303 juta ya? Juta barel Juta barel potensinya itu. Nah, terakhir nih, saya mengenai Selat Hormuz. Nah, ini kan kayak bom waktu ya ibaratnya. Kalau sebenarnya Iran ini diperhitungkan nggak diserang karena mungkin dia pegang Selat Hormuz nih. Ternyata tetap diserang. Ini gimana Selat Hormuz? ini menarik ya, ini menarik. Salah satu makanya gini, banyak orang bilang salah satu alasan Amerika untuk menyerang Iran adalah mereka tidak akan berhenti sebelum merebut kota Bandar Abbas. Kota Bandar Abbas ini analoginya kayak gawang. Gawang sebelah kirinya ya, ini adalah kota Sharjah Uni Emirat Arab. Gawang sebelah kanannya adalah kota Bandar Abbas di Iran. Nah, Uni Emirat Arab kan aman nih. Nah, tinggal sebelahnya nih. Gitu loh, tinggal sebelahnya nih. Bayar pajak kan ke Iran. Ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, barangkali nanti ending perangnya ada dua. Satu, kalau kemarin kan saya bilang bisa jadi ending perang ini Iran benar-benar runtuh, tapi kalau melihat kecenderungannya sepertinya tidak. Satu, memaksa Iran untuk deal kesepakatan kami akan menghentikan serangan, kata Amerika, kalau otoritas Bandar Abbas kasih ke kami dengan sejumlah perjanjian-perjanjian sehingga nanti uang atau biaya yang ada di Selat Hormuz itu ngalir ke Amerika. Atau yang kedua, kalau Iran nggak mau ngasih itu, diseparatis. Bandar Abbas diambil, dikasih kepada Pahlavi. Emang mereka pengen banget itu ya? Emang pengen banget, duitnya gede itu. Nah, karena sebelumnya udah pernah diuji coba. Di mana diuji cobanya? Di Laut Merah, di Bab el-Mandab. Di Bab el-Mandab yang seberang Arab itu dikuasai oleh gerakan Ansarullah Yaman. Kemudian di Afrika, ini nggak ada yang menguasai nih. Yang ada adalah negara Somalia. Dibelah nih Somalianya nih dengan Somaliland. Gitu kan? Tapi ternyata nggak bisa-bisa juga gitu loh. Udah gitu terlalu banyak pemainnya ini. Kita main ke atas, gitu kan ada Sudan, ada Port Sudan. Digoyang dengan Janjawid nggak bisa. Main ke atas lagi ini ada Mesir. Mesir pragmatis nggak jelas. Arab Saudi dia punya NIOM yang letaknya itu memang langsung menyekat Laut Merah bagian utara. Pemainnya udah terlalu banyak nih. Nah, coba kita lihat ke Selat Hormuz. Ini pemain besar itu cuma Iran. Oh, dan Iran juga pasti nggak akan begitu aja ngelepas lah. Nggak akan, pasti udah nggak bakal. Jadi salah satu aset yang mau diambil tuh Hormuz pasti. Hormuz. Tapi ini bisa jadi nggak begini kalau Iran sudah menimpakan kerugian yang lebih besar daripada prediksi Amerika kepada Amerika. Andai kata, misalnya ini analogi ya. Oke, Amerika menganggap biaya perang kita 100 juta. Dengan catatan kita akan mendapatkan keuntungan 1 miliar dolar. Nah, ternyata Iran itu menimpakan keuntungan sampai 500 atau 700 juta dolar. Cabut Amerika. Udah, ini udah nggak nguntungin, ibaratnya modal nggak akan balik kalau segini doang. Baru nanti Amerika cabut, bisa jadi dengan syarat-syarat yang mudah. Dan itu akan jadi agenda yang lebih panjang lagi kalau mau ngerebut lagi. Iya. Itu agendanya harus dari nol lagi tuh, ngeriset ulang tuh. Apalagi kepepet sama bentar lagi pemilu nih. Ini kan Amerika bentar lagi pemilu, terus udah gitu agenda perdamaian gencatan senjata yang ada di Palestina ini juga belum deal juga. Netanyahu juga sebentar lagi pemilu, buru-buru banget dia nih. Buru-buru banget. Iya, semuanya buru-buru nih. Udah gitu udah lagi Tel Aviv hancur. Nah, gitu kan. Masyarakat Tel Aviv kan kita tuh nggak butuh begini nih gitu. Ya negara lu yang cari masalah kan gitu. Nah, kalau Selat Hormuz ditutup, transaksi minyak sulit. 30% di situ kan. Apa nih impactnya buat Indonesia nih? Sampai saat ini video ini dibuat, harga minyak di Eropa sudah naik. Ya kan, itu sekitar 50% naiknya itu harga minyak mentah. 50%? Iya, 50% di titik tertinggi. Ya. Tapi kemudian turun sampai 30% per saat ini. Lalu yang kedua, harga gas juga kemungkinan besar udah naik. Dan kemarin tanggal 1 Maret pada saat terjadi serangan, itu pemerintah tampaknya sudah melihat ini akan terjadi, maka menaikkan harga Pertamax nih. Udah naik ya Pertamax? 1 Maret. Berapa? Naiknya sekitar 900 ribu perak. Dari 11.800 jadi 12.900-an kalau nggak salah. Tumben nggak rame nih. Ketutup sama peristiwa dunia juga kan. Benar. Orang kan udahlah nggak apa-apa bensin naik asal yang BG batal begitu kan. Padahal kan memang banyak juga lah isu-isu lain gitu ya. Nah, satu itu. Nah, dampaknya buat Indonesia adalah satu, orang yang bergelut di bidang ekspor impor. Wah, ini pada tepok jidat semua. Pusing semua ya. Pusing semua. Karena apa? Terhambat semuanya. Harga-harga bakalan naik. Karena kan kenaikan minyak akan berdampak kepada kenaikan biaya sewa kapal.
Semua kan. Tapi yang bakal langsung terdampak kan itu. Sedangkan kalau kita sebagai konsumen akhir kan nanti ada jeda tuh sekitar seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu jeda tuh sampai ke konsumen akhir. Lalu dampak selanjutnya adalah kalau kita memang segitunya ketergantungan sama minyak, maka kemungkinan listrik juga bisa naik. Terus hubungan antara beberapa negara juga bisa rusak karena negara-negara ini mulai mencari sumber alternatif selain minyak bumi. Dan kalau Indonesia escape-nya ya barangkali bisa dengan biodiesel. Ya, minyak kelapa sawit dan lain sebagainya. Eropa juga dengan minyak biji bunga matahari atau minyak biji canola. Tapi transformasi ke sini itu bakal lama banget. Iya. Itu bakal lama banget. Karena mungkin nggak terprediksi akan terjadi hal ini kan. Betul. Gitu. Nah ini sudah waktunya kayaknya. Besok sih kita akan podcast mungkin mencari tahu ya pihak-pihak mana yang bisa mungkin kasih tutorial bisa bertahan seminggu dengan bahan bakar secukupnya gitu ya, kemudian tanpa listrik. Ayo kita udah mulai terapi guys. Di luar negeri udah pada begitu loh, di Eropa loh. Kita aja belum nih kan. Betul. Nah, tapi kemarin saya lihat ada sebuah survei mengatakan wilayah yang aman untuk ditempati kalau ada perang dunia ketiga, Indonesia masuk salah satunya. Betul. Gitu ya. Karena memang di pojokan pemerintahan kita juga cukup bebas aktif ya, cukup bebas aktif dan yang kedua memang tidak seksi untuk ditaklukkan, jauh. Oh bensinnya mahal juga ya. Bensinnya mahal. Gak apa-apa naik deh. Oke guys, ini udah kita lihat ya obrolan kita ini. Nanti tentunya juga update-update selanjutnya akan kita paparkan lagi. Tapi ini sudah membuka cakrawala di pikiran kita sama-sama. Kenapa sih harus nyerang Iran gitu? Dan apa sih dampaknya? Dan ternyata di luar perhitungan seperti apa? Dan mungkin dalam waktu dekat ini revenge yang dimaksud itu mungkin akan terlihat. Itu belum tahu apa sekarang. Belum tahu nih. Apa sih terbesarnya? Bisa jadi eksekusi Netanyahu atau Bezalel Smotrich. Mungkin nggak mereka dia langsung mengeksekusi Netanyahu atau Trump? Ini dia, Trump. Kenapa? Karena orang-orang Syiah di Amerika itu banyak. Imigran-imigran itu banyak dan mereka tersebar di mana-mana. Dan itulah yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan adalah mereka menciptakan aksi dalam tanda kutip terorisme di Amerika. Dalam tanda kutip. Ya. Balas dendam gitu ya. Balas dendamnya di Amerika. Dan ada juga mengatakan Trump bisa aja ada yang mengeksekusi. Kalau nggak salah tuh berapa tahun yang lalu gitu ya. Ada yang bilang apa di Simpson ya? Apa gue lupa aja. Katanya tahun ini Trump gitu kan. Iya, dia akan ditar. Gitu kan. Apa ini triggernya ya? Gitu. Kita nggak bisa tahu ya karena masih masa depan gitu. Lagi pula kan The Simpsons masih anggota Epstein Files. Oke guys. Sekarang ini kita bisa melihat apa yang sebenarnya didiskusikan di Epstein Files ini sedang dijalankan. Jadi semua yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu adalah sebuah meeting-meeting besar yang mereka udah ramu, udah diskusikan dan sudah kejadian, kita cuma pelangap-pelong aja. Nah sekarang kita tahu siapa yang udah diskusiin, siapa yang udah punya niat jahat dan sekarang kita melihat langsung. Dan intinya sekarang ini kita tuh jadi saksi sejarah. Perang dunia 1, perang dunia 2 kita nggak lihat. Apakah ini perang dunia ketiga gitu depan mata kita nggak tahu. Mungkin nggak? Saat ini itu langkah Amerika menciptakan perang untuk nyari duit buat perang dunia ketiga. Oh, justru nyari duit ini? Nyari duit nih sekarang nih. Wah. Kan perang butuh duit. Umur Trump udah 79 padahal ya. Masih belum tobat itu bapak tuh Pak Donald. Waduh, terima kasih Syekh waktunya nih. Yep. Ini pencerahan buat kita semua. Dan tentunya juga pada saat membaca berita di eskalasi berikutnya, semoga teman-teman udah mulai ngeh bagaimana pemetaannya, percaturannya, dan semoga kita jadi tambah sadar kemana kita mesti berharap pertolongan. Ya, sampai ketemu teman-teman semuanya. Jika rasa menarik, monggo silakan share link ini ke circle teman-teman semuanya. Semoga menjadi edukasi yang bermanfaat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.